Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dari kelompok 2 dengan saya sendiri ketuanya Nuzulaili, dan juga saya mempunyai 3 teman kelompok lainnya. Yang pertama ada Sahrul, kedua ada Hasriani, dan yang ketiga ada Diki Armansyah Utomo. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang simple RNN atau Recurrent Neural Network untuk klasifikasi digit angka MNIST PNG dari 0 sampai 9. Nah, secara singkat, kami berhasil mencapai akurasi yaitu 94,40% menggunakan implementasi dengan library TensorFlow dan 73,00% menggunakan implementasi manual dari 0 tanpa library sama sekali. Nah, modal kami hanya menggunakan 37.258 parameter yang paling efisien dibanding MLP maupun CNN. Jadi setiap gambar diproses dalam 28 time step, yang artinya RNN membaca gambar baris per baris dari atas ke bawah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke implementasi, kita harus pahami dulu apa itu RNN. Nah, RNN atau Recurrent Neural Network adalah jenis jaringan saraf yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersifat berurutan atau sekuensial. Bedanya dengan ML dan CNN, RNN mempunyai memori, yaitu hidden state yang dibawa dari satu langkah ke langkah berikutnya. Nah, di sini ada 3 konsep utama RNN. Yang pertama itu ada sequential processing, yaitu data diproses atau langkah per waktu. Jadi setiap input bergantung pada input sekarang dan state sebelumnya. Nah, yang kedua, hidden state atau memori. Ini adalah inti dari RNN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya adalah hidden target sama dengan tanha WX kali XT tambah WH kali H predik tambah B. Nah, WH ini adalah yang menjadi ingatan RNN karena meneruskan informasi dari time step sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu BPTT atau backpropagation through time, yaitu gimana cara RNN belajar. Gradient mengalir balik melewati semua 28 time step untuk memperbarui bobot WX, WH, dan biasnya. Nah, kunci pada tugas ini yaitu gambar 28 dikali 28 pixel diubah menjadi 28 time step kali 28 fitur. Jadi nanti RNN membaca gambar baris per baris dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya slide ini menjelaskan secara visual bagaimana RNN memproses gambar MNIST-nya. Jadi sebuah gambar 28 kali 28 pixel kita bayangkan sebagai 28 baris pixel. Nah, selanjutnya RNN akan membaca satu baris per langkah waktu. Jadi di time step target 1, RNN membaca baris pertama yang berisi 28 nilai pixel. Nah, selanjutnya di target kedua, baris kedua, dan seterusnya sampai target 28. Jadi setiap kali membaca satu baris, RNN menghasilkan hidden target yang merupakan ringkasan dari semua baris yang sudah dibaca sebelumnya. Nah, hidden state terakhir yaitu hidden 28 inilah yang dipakai untuk memprediksi kelas digitnya. Di sini juga teman-teman udah bisa lihat untuk rumus lengkapnya. Nah, di sini selanjutnya adalah arsitektur simple RNN yang kami gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk alurnya, yaitu yang pertama
pertama ada input 28,28. Nah, selanjutnya simple RNN 128 unit. Nah, selanjutnya itu ada simple RNN 64 unit. Nah, selanjutnya ada dense C64. Nah, selanjutnya ada output softmax yaitu 10 kelas. Jadi teman-teman, untuk layer pertama ini simple RNN 128 unit, dia itu menggunakan return sequence true, yang artinya dia mengeluarkan hidden state untuk setiap time step-nya. Bukan hanya yang terakhir ini dibutuhkan karena ada layer RNN kedua setelah ini. Jadi parameter di layer ini ada 20,096. Selanjutnya untuk layer kedua yaitu simple RNN 64 unit, yaitu menggunakan return sequence false. Nah, karena ini layer RNN terakhir, kita hanya butuh output dari time step ke 28 parameter yaitu 12.352. Lalu dense 64 dengan ReLU sebagai classifier perantara itu 4160 parameter. Nah, terakhir dense softmax 10 untuk menghasilkan probabilitas 10 kelas digit itu 650 meter. Jadi total keseluruhan hanya 37.258 parameter. Nah, jauh lebih sedikit dari CNN 132.000 dan MLP 230.000. Jadi optimizer Adam dengan learning rate 0,001, nah loss change cross entropinya. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada dataset dan pre-processingnya. Jadi dataset yang kami gunakan adalah MNIST PNG dari GitHub reps MNCT Banks atau PNGS. Nah, jadi format gambar PNG grayscale yaitu berukuran 28x28 pixel. Jumlah datanya yaitu 5000 gambar untuk trainingnya. Jadi 500 gambar per kelas dikali 10 kelas. Untuk testing ada 500 gambar, terus 50 per kelas dari 5000 data training, 20% atau 1000 gambar dipisah untuk validasi. Nah, format input RNN adalah N28,28, berbeda dengan CNN yang butuh channel tambahan, jadi N28,28,1. Nah, dan MLP yang harus di flatten jadi N784. Jadi alur processingnya teman-teman tuh dia tuh ada 5 langkah. Yang pertama, baca PNG menggunakan IL. Yang kedua yaitu reshape ke 28,28. Ketiga, normalisasi dengan dibagi 255 sehingga nilai pixel jadi 0 sampai dengan 1. Nah, yang keempat ada one hot encoding label, misalnya di kit 7 jadi 0,0,0,0,0,0,0 teman-teman bisa lihat di sini. Dan kelima yaitu split 80 20 untuk train dan validasinya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat untuk proses trainingnya. Jadi teman-teman, konfigurasi training kami itu maksimal 3000 epoch, tapi dengan early stopping patch-nya yaitu yang 8, yang artinya training berhenti otomatis kalau tidak ada peningkatan file akurasi selama 8 epoch berurutan. Nah, batch rate 64 optimizer dan dengan learning rate awal 0,0001. Jadi ada 2 callback penting lagi, yaitu yang pertama ada model checkpoint yang menyimpan model
baik berdasarkan file akurasi dan Predicated Organ Flight yang menurunkan learning rate sebesar 50% ketika training stagnantnya. Ini membantu model keluar dari plateau-nya. Jadi proses training per batch ada 4 langkah. Nah, forward pass untuk menghitung target di setiap time step sebanyak 28 kali, lalu menghitung loss, lalu BPTTT mengalirkan gradien balik melalui 28 time step. Dan terakhir ada memperbarui semua bobot. Dari snapshot training terlihat model berkembang pesat. Nah, episode 1 akurasi masih 40%, episode 5 sudah 75%, dan di akhir training validasi mencapai 94,4%. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat hasil evaluasi pada 500 dataset yang itu ada tes akurasi yaitu 94,40% sampai 472 dari 500 gambar yang diprediksi benar. Nah, untuk tes lossnya itu ada 0,2074. Jadi dari classification report, digit 1 paling mudah dikenali dengan F1 skor 0,98. Ini masuk akal karena bentuknya garis lurus vertikal yang simpel. Nah, digit 0 dan 4 ini juga sangat konsisten dengan precision dan recall di atas 0,96%. Yang sedikit bermasalah adalah digit 3 dan 7 dengan F1 terendah 0,90. Keduanya sering tertukar karena bentuknya mirip dilihat secara horizontal. Nah, juga digit 5 precision-nya hanya 0,88, yang artinya ada beberapa gambar dari kelas lain yang salah diprediksi sebagai angka 5. Secara keseluruhan, 94,4% adalah hasil yang solid untuk simple RNN, mengingatkan model ini tidak dirancang khusus untuk data gambar seperti CNN-nya. Selain ini teman-teman, versi library kami juga membuat RNN dari nol menggunakan Python murni. Hanya boleh memakai library Match, Random, CSV, Yoast, dan PL. Tidak ada TensorFlow, tidak ada NumPy, dan tidak ada Skitler-nya. Dan juga arsitekturnya lebih sederhana, input 28 nilai, hidden RNN 64 unit, dan output 10 kelas. Totalnya hanya 6.602 parameter. Karena ini manual dan Python murni sangat lambat, data training dibatasi hanya 1.275 sampel dan tes 300 sampel. Jadi training berjalan 27 epochs dan maksimalnya itu 60. Jadi hasil tes akurasi 73,00% dengan loss 0,8432. Meski lebih rendah dari versi library, ini membuktikan bahwa kami benar-benar memahami mekanisme matematis RNN karena semua operasi forward pass, BPTT, gradient clipping, SGD update ditulis manual baris per baris. Di sini juga teman-teman bisa lihat untuk inti kode forward pass-nya hanya 2 baris. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada perbandingan. Ya, ini untuk slide ini tuh membandingkan ketiga model yang sudah kami pelajari. Dari sisi input, MLP dibutuhkan gambar di flatten jadi 784 angka dan 1 dimensi. CNN butuh format 2D plus channel, sedangkan RNN butuh format sequence yaitu 28 time step kali 28 fitur. Dari sisi memori antar langkah, MLP dan CNN tidak punya. Jadi setiap prediksi berdiri sendiri. Nah, RNN unggul di sini karena dia tuh punya hidden state yang meneruskan konteks. Jadi dari sisi jumlah parameter, RNN paling efisien dengan hanya
37.000, CNN 132.000, dan MLP paling boros yaitu 230.000. Di sini juga teman-teman bisa lihat dari sisi akurasi, CNN tetap yang terbaik dengan 99% karena dirancang khusus untuk gambar menggunakan filter konvolusi, RNN 94,4% dan MLP sekitar 95%. Jadi kesimpulannya teman-teman, CNN terbaik untuk gambar. Nah, sedangkan RN terbaik untuk data sekuensial seperti teks dan suara. MLP cocok untuk data tabularnya. Nah, setelah yang terakhir itu teman-teman ada kesimpulan. Mungkin kesimpulannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih banyak. Demikian mungkin presentasi saya, yaitu tentang simple RNN untuk klasifikasi digit MNIST PNG. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Oh iya teman-teman, di sini saya juga bakal melihatkan RNN dataset MNIST library-nya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya juga di sini ada RNN dataset MNIST tanpa library. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini. Terima kasih semuanya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.